Shalom adik-adik. Hai. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Bagaimana kabarnya? Sehat kan hari ini? Sehat, Ya, Kak. Kak. Angkat jempolnya biar lebih semangat lagi. Adik-adik, Kak Fani mau tanya nih sama adik-adik. Sekarang adik-adik sudah siap belum? Alkitab. Lalu aktivitasnya. Maaf, Kidung Ceria. Alkitab, Kidung Ceria, sama persembahannya. Udah siap belum? Udah, Kak. Ya siap. Sama nanti yang buat aktivitasnya. Buat bikin aktivitas tuh di kelas TK. Ada kertas HVS, ada spidol, ada gunting, ada origami, ada lem. Wah, pastinya udah siap semua dong adik-adik. Kalau udah siap, boleh diangkat jempolnya. Wah, sepertinya sudah siap semua nih adik-adik. Kak Fani mau lihat dulu nih mukanya adik-adik nih. Mau lihat dulu nih, mana ya? Mana ini ya mukanya adik-adik? Hai Petra. Hai, Kak. Hai. Ada Hana dan Semi. Halo. Hai, Kak. Farel. APS 2. Kalista. Ada. Mana nih ya? Ada nggak Gifty ya? Gifty? Ada. Hai Anita. Hai. Hai. Ih, banyak sekali. Anita, Isna. Ken. Hai Ken. Rahel, Nehemia, Yeremia. Hai. Sehat semuanya ya? Pingkan sehat? Pingkan Wenas? Sehat, Kak. Agatha sehat? Carol. Iya, Kak. Ih, adik-adiknya sudah semangat nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau seperti itu, kita mau mulai nih adik-adik. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah, Kak. Udah, Sudah Kak. siap ya? Sudah siap. Nih adik-adik. Kecil sekali. Ada peraturan nih adik-adik yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Yang pertama, adik-adik wajib mengisi link absen yang sudah dibagikan di kolom komentar. Yang kedua, adik-adik harus terus menyalakan kameranya itu. Oke adik-adik biar kelihatan cantiknya, gantengnya. Lalu adik-adik jangan lupa untuk ibadahnya berjalan dengan lancar, bisa adik-adik mematikan dahulu suaranya. Itu yang ada gambar mic itu nanti bisa dimatikan dulu. Oke adik-adik, sudah siap? Angkat jempolnya kalau udah siap. Sudah siap semua. Adik-adik, Kak Fani mau undang adik-adik untuk ice breaking. Baca kitab suci. Sudah siap? Yuk adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Yuk berdiri yuk.
kita berdiri. Boleh dimulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Adik-adik, Kak Fani ada satu video. Sepertinya menarik sekali buat adik-adik. Boleh Kak Fani minta tolong Kak Titus videonya dong. Mana ya videonya ya? Mana ya? Videonya. Adik-adik sudah siap kan? Untuk melihat videonya yang menarik. Nah.
Adik-adik, sudah keringetan belum? Kayaknya belum ada yang keringetan nih. Belum, Kak Abi. Kayaknya belum ada yang keringetan nih, Kak. Kayaknya Kak Fani mau undang adik-adik satu kali lagi kita mau nyanyi. Enggak deh, masih banyak. Kak Fani kayaknya bohong deh, nggak mungkin satu kali lagi. Kak Fani mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Pasti adik-adik di rumah juga punya sobat-sobatnya yang setia dong. Yuk, musik, Kak. Ada satu sobatku yang tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia senang di diriku. Namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Musik, Kak. Anak-anak puji nama Allah. Kasihnya anak-anak puji nama Allah. Kasihnya. Bait yang kedua ya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasihnya. Anak-anak kasih pada
Adik-adik, udah semangat belum? Adik-adik yang di rumah udah semangat belum? Kayaknya masih lemes-lemes. Udah, Kak. Kayaknya masih lemes-lemes deh. Udah, Kak. Udah semangat? Udah semangat kok. Udah, Kak. Udah. Kayaknya kurang semangat deh. Kak Fani mau undang adik-adik bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 271 Cinta Akan Yesus. Tahu dong adik-adik? Musik, Kak. Yesus sangat arti, hanya nyanyi dan doa. Kita harus berdamai dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus ada tiap hari, tak henti dalam perbuatan tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus berarti harus buat yang cemas. Kita berusaha jadi orang yang benar. Adik-adik, lagunya penuh makna sekali ya. Hati-hati katanya tidak boleh membenci. Siapa di sini yang tidak pernah berantem dengan teman-temannya? Karena dia cinta akan Yesus. Siapa? Semuanya cinta akan Yesus, jadi tidak pernah berantem adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ya adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah beribadah hari Minggu Pelkat PA. Kiranya Tuhan selalu berkati adik-adik yang berada di rumah. Tuhan berkatikan kesehatan adik-adik yang jauh di sana. Walaupun kami melakukan ibadah dengan online, tapi hati kami dekat ya Tuhan. Jadi Tuhan berkati semua adik-adik, kakak layan, mama, papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Yuk, siapkan. Udah siapkan Alkitabnya? Sudah. Sudah, Alkitabnya sudah siap. Kita mau membaca Mazmur. Mazmur pasal 16, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dibaca sebagaimana mestinya membaca Mazmur untuk adik-adik laki-laki serta kakak layan laki-laki akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Sekali lagi, untuk adik-adik laki-laki serta kakak layan laki-laki akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Untuk adik-adik perempuan serta kakak layan perempuan akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Sudah? Sudah ketemu semuanya? Udah. Kak. Oke, kalau sudah boleh dimulai dari
kakak layan laki-laki dan adik layan laki-laki terlebih dahulu. Kak Titus, boleh dibantu, Kak? Ya, baik. Mazmur 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bagi ya orang saleh. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan Aku tidak ikut mempersembahkan korban curahan korban mereka curahan mereka yang dari darah. yang Juga darah. tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau Engkau sendirilah sendirian yang yang meneguhkan meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. hatiku. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Kita akan merespon Mazmur kita dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitabnya. Itu firman Allah, pedoman hidupnya, benar dan kudus. Aku baca Alkitabnya, itu firman Allah, pedoman hidupnya, benar dan kudus. Ku baca Alkitabnya, itu firman Allah, itu pedoman hidup yang sempurna dan kudus. Aku baca Alkitabnya, itu firman Allah, pedoman hidup yang sempurna dan Adik-adik, Kak Fani mau tanya, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap. Kalau adik-adik sudah siap, berarti Alkitab juga udah siap dong ya. Udah, Kak. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kelas TK, dari kelas TK akan dilayani oleh Kak Susi. Kak Susi mana, Kak? Dada-dada, Kak, sama adik-adiknya. Untuk kelas kecil, serta kelas tanggung oleh Kak Titus. Kak Titus, boleh Kak Titus? Sapa adik-adiknya, Halo, dadah. adik-adik. Selamat sore. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Mari Kak Titus. Iya, baik adik-adik. Sebelum kita bagi kelas pada sore hari ini, kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu nih adik-adik. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan.
Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, Tuhan. Engkau masih memberkati kami dari pagi hingga sore hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin memulai jumpa kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Semoga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, adik-adik. Nah, adik-adik sekarang, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Nah, bacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-7 nih adik-adik. Matius perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Baru. Perjanjian baru, iya betul. Yang baru. Iya. Matius pasal yang 7, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 adik-adik. Sudah ketemu? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah ketemu, nah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini adik-adik akan dibantu oleh adik Pinkan nih. Boleh adik Pinkan, dipersilakan. Teman-teman, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah orang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ulat jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Iya, terima kasih adik Pinkan. Sama-sama, Kak. Iya, baik adik-adik. Tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang waktunya kita mau bagi kelas nih adik-adik. Coba adik-adik yang namanya belum diubah formatnya nih, seperti contohnya nih. Tadi kakak-kakaknya sudah memberi contoh nih, ada banyak yang belum nih yang diubah nih. Ada adik Nadine. Nah, itu tuh Kak Abi kasih contohnya, supaya adik-adik pada saat bagi kelas tidak tertukar nih kelasnya. Oke, baik. Sekarang kita akan bagi kelas ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat sore, selamat hari Minggu adik-adik semua kelas TK. Hari Minggu, Kak Susi. Hari Minggu, Kak Susi. Sehat semua ya? Sehat. Begitu. Kak Susi? Ya. Kak Susi sekarang ada temennya, ada Kak Angel. Coba Kak Angel mana? Tolong diperkenalkan wajah Kak Angel sama adik-adik kita. Halo Kak Angel. Halo, nama aku Kak Angel. Oh iya. Oke. Ya. Adik-adik, kita semua tadi kita akan mulai untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, oke. Adik-adik, Kak Susi mau tanya dulu. Tadi
bangun tidur, ada yang berdoa tidak? Ada nggak? Oke, ada ya. Punya. Terus sudah bangun tidur, Mama menyiapkan sarapan. Nah, berdoa dulu tidak mau makan? Berdoa, Kak. Oh, puji Tuhan. Nah, setelah itu apalagi yang dilakukannya ya? Makan pagi sudah, makan siang sudah belum ya? Makan siang. Sudah, Kak. Sudah berdoa juga ya? Sudah, Kak. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik kok Kak Susi tanya berdoa mulu sih? Apa ya? Nah, pada minggu ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk rajin berdoa. Ya, Kak Susi mau lihatin ada gambar nih. Tuhan Yesus berdoa ya. Nah, ini gambar siapa ya? Gambar siapa ini ya? Coba Tuhan dijawab. Di sini. Iya, di sini ada Adek. Ya, ada Ben dan Karisa. Mana Adek Ben dan Karisa? Halo, Kak Susi. Siapa ya sayang? Ini siapa ya? Yesus berdoa. Yesus. Tuhan Yesus sedang berdoa. Nah, sama halnya dengan kita, ya. Ini ada gambar siapa ini? Berdoa. Iya, teman kita sedang berdoa ya. Di sini ada siapa lagi ya kelas TK ini ya? Siapa ini nanti Kak Susi lihat dulu nih. Aduh, Gifty. Mana Gifty? Mana Gifty? Gifty mana Gifty? Nah, iya, ini ada gambar teman kita sedang berdoa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk rajin berdoa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus inginkan kita selalu setia dalam berdoa. Nah, berdoa itu apa ya? Coba, siapa yang bisa jawab berdoa itu apa? Hah? Berbicara dengan Tuhan. Good. You are good. Ya. Berdoa adalah bicara dengan Tuhan. Sama halnya kita bicara kepada mama papa di rumah. Ya. Terus siapa lagi? Berbicara sama siapa lagi ya? Kakak adik. Sama adik, sama teman. Bicaranya gini kalau sama mama papa. Mama, aku mau makan. Nah, kalau kita nggak bicara, mama kan nggak tahu ya kita mau makan ya. Ya. Ya kan? Nah, kita harus bicara sama halnya dengan Tuhan. Kita harus bicara sama Tuhan karena Tuhan inginkan kita bicara ya seperti sama mama, papa, adik, kakak, teman dan semua kita berbicara. Kalau sama orang lain kita bisa bicara, kenapa sama Tuhan Yesus tidak mau bicara? Nah, bicara sama Tuhan melalui doa. Ya, misalnya bicaranya apa ya sama Tuhan Yesus? Coba Kak Susi pengen dengar. Kalau adik-adik suka berdoa, pasti ada yang bicara sama Tuhan. Apa? Pertama, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bagus. Bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus sudah kasih apa? Ayo, sudah kasih apa Tuhan Yesus sama kita? Kasih nafas. Oh, bagus. Kasih nafas. Kasih mama papa. Kasih makanan, minuman. Kita sehat. Ya, betul. Kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita, lalu kita bicara sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan sudah baik. Itu namanya kita apa ya sama Tuhan? Berdoa. Kalau ada yang sedang sedih, berdoa tidak?
sama Tuhan? Bilang tidak sama Tuhan kalau sedang sedih. Bilang. Iya dong, betul. Tuhan kita adalah sahabat kita. Sama halnya dengan mama papa ya. Sedih bicara sama Tuhan. Senang apalagi bicara sama Tuhan. Terus kita mau apalagi ya? Banyak ya. Nah, kasus ini mau tunjukkan gambar. Ini gambar apa? Ada yang lihat nggak? Doa mau Makan. Iya, mau makan. Berdoa mau makan. Coba Kak Susi mau dengar doanya bagaimana kalau mau makan? Ayo. Berdoa Nah. Iya, bersyukur sama Tuhan karena kita dikasih makanan. Kemudian siapa ini? Kita mau kemana nih? Mau bepergian? Iya, kita mau naik kendaraan. Mama papa ajak mau kemana ya? Misalnya ke mana ya? Mau ke rumah nenek, mau ke rumah opa, oma. Kita berdoa dulu tidak? Iya. Ya. Terus mana lagi? Nah, ini. Doamu apa ini? Belajar. Nah, adik-adik kan tidak pergi ke sekolah, tapi tetap belajar. Tapi sekarang lagi libur ya. Setelah belajar, capek. Kita mau apa ini? Tidur. Tidur. Nah, kalau mau bobo, doa enggak? Berdoa senantiasa ya. Ingat, nah di dalam berdoa itu kita sebut nama siapa ya? Nama Tuhan. Tuhan siapa? Namanya siapa ya Tuhan kita? Tuhan Yesus. Ya, betul. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Misalkan, di dalam nama Tuhan Yesus, Petra sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gifty sudah berdoa, dan lain-lainnya. Ada teman-teman kita semua yang berdoa ya. Nah, adik-adik, kenapa kita harus bicara dengan Tuhan? Lalu setelah bicara kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo. Karena kita percaya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjawab doa. Bagus. Menjawab doa ya. Kita yakin ya di dalam doa akan dijawab sama Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian setelah semuanya kita lakukan, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjawab doa kita ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus senang tidak? Kita rajin berdoa. Senang sama halnya dengan mama papa kita ya. Sudah rajin berdoa, anakku rajin dia berdoa, belajar, bermain, rajin ke IPA walaupun online. Wah, Tuhan Yesus senang ya. Oke, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada minggu ini mengenai berdoa. Nah, seperti Tuhan Yesus bilang, anak-anakku, berdoalah kepadaku ya. Seperti hanya di dalam Alkitab, mintalah. Nah, Tuhan Yesus menyuruh kita minta, maka akan diberikan kepadamu. Terus carilah Tuhan di mana? Di dalam doa. Di dalam doa, maka kamu akan mendapatkan. Terus ketoklah. Nah, ketoklah ini apa ya? Ketoklah. Maka pintu akan dibuka.
bagimu. Nah, Tuhan Yesus inginkan kita berbicara sama Tuhan, ya. Seperti dalam Matius 7 ayat ke-7 ya. Nah, itu. Adik-adik, kira-kira adik masih tetap rajin berdoa? Nah, oke ya. Demikian firman Tuhan, cerita firman Tuhan minggu ini tentang berdoa ya. Aku mau berdoa. Coba akunya. Aku mau berdoa. Ya. Oke. Mau berdoa. Kita tutup doa ini ya. Kita tutup cerita firman Tuhan ini dengan doa. Mana tangannya? Coba kasih lihat. Tangannya lihat. Semua ya. Semua ya yang di sini ya. Kita lihat kasih tangannya mana. Ayo. Sudah begini kan diapain lagi? Dilipat. Nah, dilipat lalu tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin di dalam hati adik-adik ya. Kita akan berdoa bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami. Sudah memberikan kami mama papa, teman-teman dan semua yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan, kami akan rajin berdoa. Kami selalu setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mulai ke aktivitas. Hore. Aktivitas deh. Ayo, apa aja disiapkan ya? Ayo, aku sih sudah bilang, kita harus ada lembar HPS. Ya, coba mana lihat sayang? HPS-nya mana? Disiapkan tidak? Oke. Terus ada apa lagi? Ada kertas warna, ada gunting, ada lem. Kalau Susi juga banyak ini, ada gunting, ada lem. Nah, mau buat apa kita? Mau buat tangan doa. Karena tangan kita pakai untuk berdoa. Nah, pertamanya kita akan membuat pola. Tangan adik-adik ya. Tangan adik-adik ditempel di kertas HPS. Di sini ya. Tangannya seperti ini ya. Oke, bisa nanti adik-adik minta tolong sama mama papa ya, sayang. Kira-kira oke. Kak Angel boleh Kak Abi boleh dibantu Kak Abi? Ya. Boleh pakai kertas warna enggak? Boleh. Tapi pakai HPS dulu sayang ya. Pakai HPS dulu ya nak ya, ya deh ya. Nah, kita akan membuat pola tangan ya. Pola tangan seperti gini ya, Dek. Pola tangan, kemudian oke. Nah, seperti ini kira-kira deh ya, membuat pola tangan. Kelihatan tidak, Dek? Membuat pola tangan ya, nak ya, Dek ya. Nah. Ya. Kemudian pola tangannya kita gunting. Ya. Oh, Susi lupa. Harusnya tadi dilipat dulu, sayang. Oh, Susi lupa ya. Gini sayang, dilipat dulu nak, Dek. Nah, dilipat, baru kita buat pola. Nah, buat polanya di sini. Aduh, Susi lupa. Tadi nggak dilipat. Oh, gimana ini kalau nggak dilipat? Nanti nggak bisa dibuka kertasnya. Gini sayang ya. Nah, tangannya kita gunting ya, Dek. Oke. Kita gunting, kemudian setelah digunting, ya, buat adik-adik yang sudah menyediakan, boleh diperagakan sekarang sayang. Ya, kalau sudah digunting, dibuat pola tangan. Ini Kak Susi kasih tahunya sekilas aja ya, Dek. Nanti kan akan ditampilkan.
di grup mengenai step-step selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya membuat tangan doa ya. Kemudian, nah kira-kira seperti ini ya Dek, lihat. Ya, nah kayak gini ya. Seperti ini ya, tangannya di ini kan ya. Terus, nah setelah begini, diapain tuh? Kita buat ayat firman Tuhan dari Matius ya. Matius 7 ayat yang ke-7. Nah, adik-adik di rumah nanti minta tolong mama papa ya. Mama, tolong kalau adik-adik yang sudah bisa tulis, nanti tulis ayatnya ya, Matius 7 ayatnya yang ke-7 ya. Sudah ditulis? Tambahkan ayatnya Matius 7 ya. Setelah itu ditulislah itu ya. Nah, setelah ditulis adik-adik, seperti ini nanti jadinya sayang. Nah, diwarnain sayangnya. Diwarnain. Ada gambar hati. Nanti pakai kertas origami yang sudah dibuat ya, seperti begini. Nah, seperti gini ya. Oke. Kalau tidak ada begini, kalau tidak ada kertas origami, pakai pensil warna. Bisa buat pensil warna, membuat hatinya pakai pensil warna ya sayang ya. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini ya sayang ya. Nih. Nah. Oke. Oke. Kemudian setelah itu nanti adik-adik warnain ya sesuai sesuka hati adik-adik. Ya. Kakak Susi cuma kasih sekilas aja ya sayang ya. Nanti untuk selanjutnya ada di grup kita untuk langkah-langkah membuat tangan doa ya. Aduh, berat banget tuh. Kakak Susi sampai panas. Ini sayang ya. Ya, kira-kira bisa mengerti sayang ya membuat tangan doanya? Ya, oke. Ya. Tangan doa seperti itu ya sayang ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan di apa namanya? Diselesaikan nanti bisa minta tolong mama papa ya, minta tolong mama papa, kakak, kalau enggak ya kalau adik-adik belum bisa menulis banyak ya. Tetapi untuk nama adiknya nih. Sayang, dilihat ya adik-adik, untuk nama adiknya adik-adik yang tulis ya. Misalnya nama adik siapa? Aduh, kasusnya nggak dilihat lagi ininya absennya siapa ini ya, kelas TK ini ya. Oh, Petra. Ya, Petra, Ben, Karissa, Gifty. Tulis nama sendirinya. Nggak usah minta tolong mama papa ya sayang ya. Kalau tulis nama sendiri ya. Kalau untuk yang banyak boleh minta tolong mama papa ya. Tapi kalau adik bisa tulislah sendiri ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya sayang ya. Ya, sudah siap semua dengan intinya? Oke. Kak Abi, minta tolong Kak Abi, Kak Susi sudah selesai cerita firman Tuhannya. Oke, terima kasih Kakak Susi. Di sini Kakak mau tanya dong, siapa yang mau terus rajin berdoa? Angkat tangannya dua-duanya. Iya. Oke, semuanya mau ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau foto bersama dulu ya. Iya. Yuk, semuanya boleh dinyalakan kameranya. Sebentar, karena belum muncul nih semua.
Sebentar ya adik-adik. Boleh dinyalakan kamera aktif nanti dulu ya adik-adik ya. Oke, sebentar, belum terlihat semua. Oke, wah belum terlihat semua nih di aku. Kakak-kakak yang lain ada yang full semua sudah terlihat di laptopnya? Atau dari Kak Nadine boleh bantu Kak di screenshot? Bisa Kak? Dengar Ya, Abang-abang aku soalnya nggak Nadine muncul ya. semua. Coba 1, Oke. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar. Dah. Oke, terima kasih Kakak Nadine sudah aman ya. Iya, sama-sama. Oke. Sebentar ya adik-adik, kita nunggu teman-teman kita nih. Masih ada teman-teman kita yang belum masuk ke dalam room-nya. Betul. Buat Om kasih ini dari siapa? Mama ada kesini. Ini dari sama mama nih. Iya. Hmm. Oke, baik adik-adik. Coba Kak Titus mau nyapa dulu nih semuanya. Shalom adik-adik, selamat sore. Shalom, Kak. Salam Kak. Iya, apa kabarnya nih hari ini adik-adik? Baik. Baik. Sudah pada mandi semuanya? Oh, sudah ya. Iya, udah wangi semua nih. Wanginya sampai ke sini nih, kecium nih. Nah, adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Titus nih. Sebentar, Kak Titus mau share gambarnya. Iya, gambarnya sudah terlihat belum adik-adik? Ini juga nih. Gambar yang Kak Titus share, apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, adik-adik. Iya. Nah, adik-adik, tema kita tadi pada sore hari ini apa, adik-adik? Ada yang tahu? Iya nih, jelas nih bacanya nih. Aku mau berdoa. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita tadi terambil dari kitab apa? Coba. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Iya, betul. Dari kitab Matius. Iya, kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ya adik-adik. Nah, adik-adik, kitab Matius ini ditulis oleh Matius itu sendiri adik-adik pada tahun 60 sampai 65.
Adik-adik kenal tidak siapa itu Matius? Nah, Matius itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus adik-adik yang bekerja sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak pada saat itu adik-adik. Nah, sore hari ini kita akan fokusnya pada ayat yang ketujuh saja nih adik-adik. Coba Kak Titus mau minta tolong pada salah satu adik-adik nih untuk membacakan Matius pasal 7 ayatnya yang ketujuh. Coba. Boleh yang mau angkat tangan terus hidupkan mic-nya. Siapa yang bersedia bantu Kak Titus untuk membaca nih? Ayatnya udah ada nih di layar nih, tinggal adik-adik baca. Ada yang membantu? Suara Kak Titus ada nggak adik-adik? Saya Kak Siapa tuh? Arzeti. Arzeti, boleh adik Arzeti. Boleh dibaca. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Iya, terima kasih adik Arzeti. Sama. Iya, adik-adik, sekarang Kak Titus punya sebuah gambar nih. Apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut ya adik-adik? Berdoa, Kak. Iya, anak tersebut sedang berdoa adik-adik. Nah, berdoa ini berasal dari kata doa adik-adik. Nah, sekarang adik-adik ada yang tahu tidak apa itu doa? Coba boleh Kak Titus mau nanya nih. Sebelum Kak Titus tunjuk nih, ada yang mau menjawab duluan? Angkat tangannya lalu hidupkan mic-nya. Coba apa itu doa? Di sini ada adik Farel, ada adik Markus, ada adik Lintang, ada adik Kalista. Coba siapa yang mau menjawab? Apa itu doa? Pasti adik-adik yang di rumah tahu dong. Siapa itu yang mau menjawab? Carol. Oh, Carol. Ya, boleh Carol coba. Apa itu doa menurut Carol? Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Iya, betul. Terus ada lagi siapa yang mau menjawab? Terima kasih adik Carol. Ada lagi? Ayo nih banyak loh anak kelas kecil dan kelas tanggung. Ada adik Gita, ada Cleo, ada Marshall, ada Agatha, ada Rahel. Terus ada adik Nafas hidup Chelsea. orang percaya, Kak. Siapa tuh yang jawab? Marshall. Marshall. Apa tadi jawabannya? Nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya. Iya. Boleh, terima kasih adik Marshall. Sama-sama, Kak. Ayo ada lagi yang mau menjawab? Masih banyak loh. Ada adik Anita. Terus ada adik Chelsea. Ada Gendis. Ada lagi yang mau menjawab? Oh, enggak ada. Kayaknya malu-malu ya adik-adiknya ya. Nah, adik-adik, benar tadi tuh yang disebutkan oleh teman-temannya. Berdoa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan adik-adik. Atau kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau alat komunikasi pada saat ini apa adik-adik? Yang sering adik-adik gunakan apa? Coba, ini apa nih adik-adik? Atau nggak smartphone, Kak? Iya, betul. Alat komunikasi ini adalah handphone atau smartphone adik-adik. Nah, apakah kalau kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan bisa ditelepon? Tidak. Tidak bisa. Oleh karena itu, kita jika ingin berkomunikasi dengan Tuhan harus melalui dengan cara berdoa. Iya, betul. Nah, adik-adik, di dalam berdoa itu ada 3 kata kunci nih adik-adik. Seperti yang tadi ayat 7. Yang pertama, ada mintalah, maka Tuhan itu akan memberikannya adik-adik. Kemudian yang kedua, cari melalui Tuhan, maka kita akan mendapatkan. Yang ketiga adalah ketuklah, maka Tuhan akan membukakan pintu bagi kita adik-adik.
Nah, Tuhan itu juga peduli atas setiap permohonan kita, dan Tuhan itu tidak akan memberikan yang buruk nih. Karena apa? Karena Tuhan itu memiliki kuasa adik-adik dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Nah, sekarang Kak Titus mau bertanya nih, siapa di sini yang rajin berdoa? Coba angkat tangannya. Carol lagi, boleh Carol. Carol berdoa satu hari berapa kali nih? Berapa kali Carol? Mic-nya belum dibuka ya? Setiap waktu, Kak. Setiap waktu, setiap apa aja nih? Kalau mulai dari pagi hari, adik Carol nih berdoa untuk apa? Bangun tidur, Bangun terus tidur. Terus? sarapan, sekolah, Iya. terus makan siang, Makan siang. sama tidur malam. Sama tidur pada saat mau tidur ya. Oke, good. Terima kasih adik Carol. Coba yang lainnya nih, tadi ada adik Rahel. Kayaknya mau menjawab nih adik Rahel. Udah angkat tangan nih dari tadi nih. Nah, adik Rahel berdoa satu hari berapa kali nih? Setiap waktu juga, Kak. Tiap waktu apa aja sih ya yang adik Rahel doakan? Pas bangun, terus pas sarapan, Pas sarapan. terus sekolah, pulangnya, terus makan siang, Iya. pas mau main, terus pas makan malam, terus pas tidur. Udah, Kak. Oke, bagus adik Rahel. Terima kasih. Nah, ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang mau menjawab? Ada banyak nih adik-adiknya nih. Coba adik-adik, betul tadi yang sudah dikatakan oleh teman-temannya nih adik-adik. Kalau berdoa itu bukan hanya berupa permintaan atau permohonan kita saja kepada Tuhan adik-adik. Tetapi kita berdoa harus mengucap syukur. Seperti tadi contohnya adik Carol dan adik Rahel mengucap syukur kalau bangun pagi nih. Nah, adik-adik siapa yang melakukannya? Kalau bangun pagi, apa yang pertama kali adik-adik lakukan? Apakah langsung pegang handphonenya? Atau langsung berdoa terlebih dahulu nih, mengucap syukur sama Tuhan? Doa dulu, Kak. Iya, bagus. Kalau kita bangun tidur, yang pertama kita lakukan, kita harus berdoa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena kita masih diberikan nafas Oleh Tuhan. Iya, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya adik-adik. Nah, terus kemudian tadi betul lagi tuh, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena apa adik-adik? Karena kita harus mengucap syukur karena masih bisa makan makanan enak nih adik-adik. Coba adik-adik perhatikan di jalanan sana, masih banyak orang-orang yang kesusahan dalam mencari makan nih adik-adik. Nah, adik-adik harus bersyukur sama Tuhan karena di rumah nih adik-adik kalau makan tinggal ke dapur nih, ada makanan kesukaan adik-adik. Jadi adik harus berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Nah, tadi bangun tidur, sekarang pas mau tidur nih, adik-adik apakah berdoa atau langsung tidur? Berdoa dulu, Kak. Soalnya takut kalau gak berdoa. Takut kenapa itu Rahel? Soalnya pas itu gak berdoa langsung mimpi serem, Kak. Nah, itu dia betul tuh. Adik-adik kalau mau tidur harus berdoa, harus minta perlindungan Tuhan supaya tidurnya bisa pules, terus mimpinya indah. Terus adik-adik pagi harinya, iya, adik-adik masih bisa diberikan napas kehidupan sama
Tuhan. Iya, betul. Bagus, Adik Rahel. Nah, terus kemudian di sini ada lagi nih adik-adik. Adik-adik harus berdoa jika adik-adik ingin berpergian nih. Nah, coba siapa yang sering jalan-jalan sama papa mamahnya? Aku Kak Siapa tuh? Markus. Markus. Iya, Markus berdoa apa nih? Pada saat ingin pergi, doanya apa? Minta sama Tuhan. Itu untuk kita Kak. Untuk apa tuh? Tuhan jaga untuk nyampe untuk tempat tujuan. Oh iya, Doanya. berdoa supaya Tuhan jaga supaya Markus dan keluarga nih dan papa dan mama supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Seperti itu ya, Markus? Iya, iya Kak. Iya, betul adik-adik. Jadi adik-adik kalau kita ingin berpergian ke rumah nih, kita pertama harus berdoa minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan menyertai kita nih adik-adik. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya di sini ada memulai belajar nih adik-adik. Nah, coba kalau adik-adik sedang ulangan, adik-adik ngapain nih? Tentunya harus Berdoa Kak. Iya, harus berdoa untuk memulai belajar supaya apa adik-adik? Supaya kita dituntun oleh Tuhan ya adik-adik. Iya Kak. Sehingga kita bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Oke, selanjutnya nih adik-adik. Nah, adik-adik pada saat kita berdoa nih, ternyata ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita nih adik-adik. Yang pertama, jawaban Tuhan itu iya. Artinya Tuhan memberikan apa yang adik-adik minta. Nah, adik-adik biasanya kalau berdoa sama Tuhan minta apa nih? Minta syukur. Minta syukur. Kemudian ada lagi? Minta diberkati sama Tuhan. Minta diberkati sama Tuhan. Terus ada lagi? Kepintaran. Kepintaran. Kemudian ada lagi? Kesehatan. Kesehatan. Nah, itu dia yang diberikan langsung Tuhan kabulkan kan? Sampai saat ini adik-adik masih diberikan kesehatan. Nah, kemudian adik-adik ada yang kedua nih. Tuhan menjawab tidak. Nah, dalam maksudnya apa ya, Kak? Kok Tuhan nggak menjawab ya doa aku? Nah, itu artinya Tuhan itu bukan tidak menjawab adik-adik. Tetapi Tuhan itu nanti akan menggantikan dengan hal yang lebih baik. Iya. Biasanya nih adik-adik, apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya adik-adik. Sehingga Tuhan tidak memberikannya. Tuhan itu lebih tahu nih yang dibutuhkan oleh adik-adik. Seperti itu ya adik-adik. Iya Kak. Nah, sekarang yang ketiga. Ada jawaban nanti. Nah, di sini maksudnya Tuhan meminta adik-adik untuk menunggu nih dengan sabar. Dan Tuhan pasti akan memberikan di waktu yang tepat. Coba contohnya apa ya adik-adik? Coba di sini ada yang udah kepikiran mau pacaran? Belum, Kak. Ayo. Belum. Iya, nggak boleh dulu ya. Nah, coba misalkan ada contoh nih. Baru kelas 5 SD berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan aku pacar yang cantik, yang ganteng. Nah, apakah Tuhan langsung memberikan? Enggak, harus diberikan di Enggak, waktu yang iya. tepat. Betul, karena pada saat ini adik-adik, kebutuhan adik-adik itu harus belajar. Nah, Tuhan itu nanti akan memberikannya nih. Jika adik-adik sudah besar, sudah dewasa. Seperti itu ya adik-adik? Iya. Oke, selanjutnya nih adik-adik. Nah, jadi adik-adik pada sore hari ini kita mau diajarkan nih oleh firman Tuhan. Yang pertama, nah adik-adik jika adik-adik berdoa, adik-adik itu tidak boleh berdoa hanya untuk diri sendiri saja.
Maksudnya seperti apa ya, Kak? Nah, adik-adik pernah nggak nih mendoakan teman-temannya atau orang lain? Pernah, Kak. Pernah Kak. berdoa untuk apa itu? Untuk orang yang terkena COVID-19, Kak. Iya, betul nih. Pada saat ini nih kita contohnya mendoakan orang-orang yang terkena COVID-19 supaya apa? Supaya Supaya cepat sembuh. disembuhkan. Iya, betul. Supaya penyakitnya diangkat nih sehingga orang tersebut dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Kemudian kita mendoakan apa lagi nih? Untuk orang lain, mendoakan ibu dokter dan bapak dokter untuk apa? Supaya diberikan kesehatan. Iya, diberikan kekuatan untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Seperti itu ya adik-adik. Iya, Kak. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi Kak itu sudah bilang nih, Tuhan akan memberikan yang terbaik yang menjadi kebutuhan adik-adik. Jadi nih, jika adik-adik berdoa dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan, jangan bersedih adik-adik. Karena Tuhan itu lebih tahu apa sih yang adik-adik butuhkan pada saat ini. Seperti itu ya. Iya, Kak. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, adik-adik juga harus rajin berdoa tanpa harus diminta oleh papa dan mama. Coba di sini siapa yang kalau berdoa langsung berdoa tanpa disuruh oleh papa dan mama? Biasanya doa pagi nih yang paling males nih, karena pagi-pagi kan matanya masih berat tuh. Nah, coba sebelum sesudah adik-adik bangun tidur nih, adik-adik langsung berdoa atau tunggu disuruh papa dan mamanya? Berdoa. Kak. Iya, harus langsung berdoa ya adik-adik. Dan misalkan nih ada adik-adik yang masih disuruh oleh papa dan mamanya, mulai hari ini nih, adik-adik harus bisa berdoa tanpa disuruh oleh papa dan mamanya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, nah ketika kita berdoa, kita itu juga harus sungguh-sungguh. Maksudnya apa ya sungguh-sungguh? Kita tidak boleh main-main nih adik-adik. Pada saat kita berdoa, kita harus apa? Kalau berdoa posisinya seperti apa adik-adik? Kita harus lipat tangannya, Tutup mata. lalu harus tutup mata, terus tundukkan kepalanya. Nah, pikiran kita harus berpusat pada Tuhan adik-adik. Gak boleh ngintip-ngintip. Coba siapa yang kalau yang berdoa masih suka ngintip-ngintip? Ngintip kanan, ngintip kiri. Nah, mulai saat ini nggak boleh ya. Jadi kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh, harus fokus berdoa kepada Tuhan. Dan harus tekun adik-adik. Maksudnya tekun di sini adik-adik harus setia dalam berdoa sampai Tuhan menjawab doa adik-adik. Nggak boleh cuma 1 kali, 2 kali aja nih adik-adik. Adik-adik harus tekun setiap hari didoain apa yang menjadi keinginan adik-adik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih adik-adik. Kakak mau mengingatkan, kita ada 3 kata kunci doa nih adik-adik. Seperti tadi yang pertama, coba apa ini yang pertama? Mintalah, kemudian carilah, kemudian ketoklah. Nah, adik-adik pada saat kita berdoa juga kita harus berusaha adik-adik. Coba kalau tadi seperti contohnya kita belajar nih adik-adik mau ulangan, apakah cukup dengan berdoa saja? Tidak. Tentunya tidak ya adik-adik, harus dibarengi atau diimbangi dengan cara berusaha. Usahanya apa? Belajar. Usahanya bukan mencontek ya adik-adik, tetapi belajar. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya nih, berdoa itu menjadi alat komunikasi dengan Tuhan. Coba diingat-ingat ya tadi, alat komunikasi untuk sesama kita, sesama manusia apa ini? Handphone. Nah, kalau berdoa, kalau kita mau berkomunikasi, mau ngobrol sama Tuhan, mau berbicara sama Tuhan, kita harus doa. Harus ingat-ingat ya adik-adik.
Nah, kemudian yang terakhir nih adik-adik, kita juga harus berdoa setiap saat seperti tadi yang sudah teman-teman adik-adik lakukan tuh adik-adik. Seperti contohnya tadi bangun tidur, mau makan, mau belajar, terus kita harus berdoa kepada sesama kita. Nah, sebelum mengakhiri adik-adik, kakak juga mau bilang kalau berdoa itu bukan hanya pada saat kita senang saja loh adik-adik. Ketika kita sedih, kita harus apa? Doa. Kita harus berdoa. Contohnya apa adik-adik? Seperti kalau adik-adik lagi sakit. Nah, itu adik-adik harus Doa, berdoa. Kak. Iya, harus berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya adik-adik disembuhkan. Iya, amin. Nah, coba sebelum kita ke aktivitas, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih adik-adik. Tetapi sebelum aktivitas, kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau berdoa ya. Sikap berdoanya seperti apa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, semoga apa firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan Tuhan dapat dilakukan oleh adik Layan dalam kehidupannya setiap hari Tuhan. Semoga adik-adik dapat semakin rajin lagi dan semakin sungguh-sungguh lagi dalam berdoa, memohon, meminta kepadamu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami juga mau mulai aktivitas kami Tuhan. Kami ingin membuat aktivitas, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai kami Tuhan, semoga kami dapat mengerjakannya dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, coba adik-adik sekarang perhatikan nih. Aktivitas kelas kecil dan kelas tanggung. Di situ ada apa ya? Ada kata-kata apa itu? Buat roda doa. Membuat roda Doa. doa. Maksudnya seperti apa ya adik-adik? Sebentar. Kakak mau tutup dulu ya share screen-nya. Sebentar. Sebentar ya adik-adik, kakak mau share videonya. Adik-adik alat dan bahannya sudah disiapkan. Nanti kalau tidak keburu, nanti kakak akan meng-share video tutorialnya ya. Coba adik-adik, alat dan bahannya sudah disiapkan belum? Di grup kan sudah ada tuh. Ada kardus, terus ada apa lagi? Ada kertas HVS. Terus ada apa lagi? Ada kertas berwarna, kertas karton, kertas asturo. Terus pensil warna, spidol. Terus ada kancing jepret. Nah, adik-adik udah dapat belum ya kira-kira? Ada yang merasa kesulitan mencari kancing jepret? Adik-adik udah pernah melihat belum kancing jepret seperti apa? Belum pernah ngelihat? Nih, kakak kasih contoh nih adik-adik. Misalkan adik-adik susah nanti. Kancing jepret seperti ini nih adik-adik. Bisa terlihat. Nanti kancingnya itu bisa dilepas adik-adik. Nah, bisa dilepas menjadi dua bagian seperti ini nih adik-adik. Nah, jika adik-adik nanti kesulitan mencari kancing jepret, adik-adik juga bisa pakai baut ya adik-adik. Jika adik-adik tidak ketemu kancing jepretnya. Jadi tidak apa-apa, tidak harus kancing jepret. Adik-adik bisa pakai baut atau bisa pakai jarum. Tapi ingat ya, karena itu benda tajam, adik-adik harus minta bantuan kepada papa dan Mama.
Mama. Oke. Nah, sekarang aktivitasnya itu adik-adik akan membuat roda doa nih. Bisa terlihat? Ada tulisan apa nih? Aku Tulisannya terlihat nggak? Aku mau berdoa. Nah, terus kemudian nanti adik-adik juga bisa tuliskan ayatnya nih. Tadi bacaan kita dari ayat apa? Dari kitab apa? Matius Matius 7 ayat 7 sampai ke 11 sampai nih adik-adik. Iya. Nah, sekarang Kak Titus mau memperlihatkan dalamnya nih adik-adik. Nah, dalamnya nanti seperti ini ya adik-adik. Nanti kakak akan memberikan video tutorial cara membuatnya di dalam grup WhatsApp. Jadi sekarang adik-adik bisa perhatikan dulu. Seperti ini nih adik-adik. Ada berdoa untuk siapa saja nih? Ada untuk kakak atau adik. Kemudian berdoa untuk siapa ini? Yang warna kuning? Orang tua. Untuk orang tua. Kemudian berdoa untuk sekolah. Kemudian bangsa dan negara. negara. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik juga bisa menambahkan gambar-gambar yang menarik nih. Contohnya seperti yang di bangsa dan negara. Kak Titus menggambar bendera Indonesia merah putih. Terus kemudian jangan lupa juga kita harus mendoakan siapa? Gereja. Iya. Berdoanya nggak harus sama ya adik-adik. Terserah adik-adik doanya apa saja. Nanti diisi di sini. Nah, terus kemudian ada orang sakit. Terus kemudian ada berdoa untuk sahabat kita. Terus kita berdoa lagi untuk kakek atau nenek. Seperti itu ya adik-adik. Oke, masih ada yang bingung nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita kembali lagi. Nanti mau Bude. Tadi kan keterangannya beda berarti lagi mangkok. Ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Ada yang bingung nggak kira-kira adik-adik? Bisa ya? Oke. Nanti kakak akan mengirimkan video tutorialnya supaya adik-adik yang di rumah dan mau mengerjakan aktivitasnya tidak kebingungan. Nah, tetapi adik-adik misalkan setelah nonton video adik-adik masih bingung, adik-adik boleh nanya ya di dalam grup WhatsApp Pelkat. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sebelum kita kembali lagi ke awal, kita mau foto dulu nih adik-adik. Mau foto bersama dulu. Coba sekarang boleh dihidupkan kameranya semuanya. Oke, masih ada yang belum nih dihidupkan. Oke, sudah semua ya. Oke, sekarang kita bergaya adik-adik. Gayanya bebas. Oke, senyum semuanya. Kita foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu ya adik-adik. Sebentar. Tahan. Oke. Mau lagi gaya bebas? Kita foto lagi, sekali lagi yuk, gaya bebas. Lagi yuk. Gayanya yang lebih seru nih adik-adik. Senyumnya jangan ditahan-tahan. Senyum yang cantik, yang ganteng semua. Udah gosok gigi kan semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Jadi senyumnya harus senyum Pepsodent. Oke, senyum ya. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, tahan. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita mau kembali lagi ke room. Sebentar, kakak yang
akan mengembalikannya semuanya. Adik-adik tetap di sini diam dulu. Oke, bisa keluar ya adik-adik. Keluarnya ada pemberitahuannya. Punya HP mana itu? Udahan. Berapa menit? 1 menit dulu, potong. Apa? Sudah kumpul semuanya Kak Titus? Sudah Kak, dari kelas tanggung dan kelas kecil sudah kembali semua. Sepertinya sudah kembali semua nih ya Kak Titus ya. Iya. Adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan dari Kak Titus dengan Kak Susi? Nah adik-adik sekarang kita akan merespon. Kita akan merespon firman dari Kidung Ceria 279. Mintalah. Musik, Kak. Suaranya. Kak Ryan, suaranya Kak? Maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka akan dapat. Carilah, dibuka bagimu. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Susi. Ya. Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Ya,
Seperti yang sudah tadi diingatkan Tuhan, kita harus rajin berdoa untuk semua ya, Mama Papa dan kita semua. Ya, sikap berdoa bagaimana sayang? Coba, tangannya mana? Lihat ya. Ya, tangannya kita lipat sayang. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah diingatkan untuk tetap rajin berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui doa kami. Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa bersama Tuhan, bersama teman-teman, dan kakak Layan juga, Mama Papa juga di rumah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami berdoa jika ada teman-teman kami yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Dan juga untuk mama papanya Tuhan mungkin yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka juga ya Bapa. Tuhan Yesus, untuk teman kami yang tidak ikut IMPA pada minggu ini, Tuhan kami percaya mereka akan ikut IMPA minggu depan Tuhan bersama kami. Begitu juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan usia baru Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan orang tua kepada kami, orang tua yang mengasihi kami, mama papa, dan juga oma opa, adik kakak, semua mereka mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, papa kami, mama kami juga Tuhan, dan selalu mengurus kami di rumah Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak Layan kami. Kakak Layan kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus Engkau berkati mereka di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam pelayanannya Tuhan, supaya mereka juga boleh mengucap syukur Tuhan kepadamu melalui pelayanan mereka Tuhan, melalui kepintaran mereka Tuhan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapak, gereja GPIB Cipocang. Tuhan, pada saat ini kami tidak bisa melakukan ibadah di gereja, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa beserta kami ketika kami ibadah online Tuhan. Terima kasih Bapak, sekalipun kami di dalam keadaan COVID seperti ini Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu melalui persekutuan kami di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, yang itu dari Pelkat PA Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, yaitu Cipecang, diantaranya ada Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Wasti Tuhan, beserta keluarganya Bapak, kita berkati beliau Tuhan, kesehatannya, juga rumah keluarganya Tuhan, pekerjaannya juga sekalipun Tuhan, Kau berkati beliau. Begitupun untuk para karyawan di gereja Tuhan, Kau berkati mereka. Ya, Bapak, begitu juga kami akan berdoa Tuhan untuk Pelkat PA ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau sudah memberikan kami Pelkat PA ini, sehingga kami boleh bernyanyi bersama, beribadah bersama di dalam Pelkat PA ini, melalui online ini Tuhan. Kami percaya dengan waktu Tuhan, COVID akan berlalu Tuhan, sehingga kami akan ibadah kembali di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati teman-teman kami di Indonesia ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di daerah di Pulau Kalimantan, di Sumatera, bahkan dimanapun Tuhan yang mereka sekarang tersebar Tuhan, dan mungkin dalam keadaan sakit COVID Tuhan, Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa kami, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami seperti Engkau sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkanlah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Susi atas doanya. Terima kasih untuk firmannya dari Kak Susi dan Kak Titus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang juga kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, adik layan sektor 1. Boleh dibantu, Kak? Seperti Tuhan Yesus berdoa sampai mati. Terima kasih untuk kesaksian pujiannya dari adik layan sektor 1. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa adik-adik memasukkan persembahan ke dalam amplop. Kemudian yang kedua, adik-adik tulis tuh di amplopnya IHMPA tanggal 11 Juli 2021. Tanggal yang sekarang pastinya. Lalu yang ketiga, meminta bantuan mama atau papa untuk diberikan kepada korseknya masing-masing. Adik-adik, ada juga nih dengan metode transfer. Bisa ditransfer adik-adik. Boleh meminta bantuan kepada mama atau papa untuk mengirimkan uang persembahannya melalui rekening berikut tuh yang ada di bawah tuh adik-adik tuh kelihatan tuh Bank BJB. Dan adik-adik jangan lupa juga untuk memberikan keterangan ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 11 Juli. IHMPA 11 Juli. Adik-adik sambil
kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi juga dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Musika. Aku bawa dan berikan persembahanku. Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan persembahanku pada Yesus yang Tuhan Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus yang Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Biarlah majelis serta karyawan semua gereja mampu mengelola persembahan kami ini yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, ada warta pelkat nih. Yang pertama, untuk adik-adik yang telah, nanti jangan lupa pastinya kalau sudah membuat aktivitas dikirimkan ke grup pelkat PA. Adik-adik serta aktivitasnya foto bersama seperti ini mungkin. Bisa begitu. Lalu yang kedua, buat adik-adik yang mau memberikan kesaksian pujian, boleh dikirimkan paling lambat hari Kamis kepada Kakak Layan Pelkat PA. Seperti tadi adik-adik, sektor 1 yang telah memberikan kesaksian pujian. Kak, aku mau kasih puisi. Boleh sekali. Buat adik-adik yang bisa storytelling, bisa puisi, bermain alat musik, boleh sekali kirimkan kesaksian pujiannya paling lambat hari Kamis. Oke adik-adik. Lalu yang ketiga. Adik-adik, untuk beberapa waktu ke depan, ibadah kita akan dialihkan menggunakan Zoom seperti ini, adik-adik. Seperti ini nih kita bertatap muka secara langsung. Jadi Kak Fani bisa lihat Mas Jonathan, bisa lihat adik-adik, adik Hana, Kere, semuanya. Nah, untuk warta yang keempat adik-adik, jangan lupa untuk adik-adik yang belum mengisi form pendataan Pelkat PA diharapkan untuk dapat segera diisi ya. Ada di kolom komentar. Di kolom komentar ada tuh formnya. Jangan lupa diisi, diklik. Namanya adik-adik. Satu form, satu data anak. Oke adik-adik. Nah, Kak Fani juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang bulan Juli. Hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan menyertai adik-adik dalam cita-cita serta mimpinya adik-adik.
Semoga adik-adik selalu sukses. Lalu, untuk adik-adik yang belum bergabung di grup Pelkat PA, nanti boleh klik linknya ya adik-adik yang ada di bawah kolom. Nanti boleh diklik, adik-adik boleh langsung klik, nanti ada deh di situ. Nah, adik-adik nih, kan banyak nih yang sudah punya Instagram. Jangan dilihat doang, tapi di-follow juga dong. Di-follow, di-komen, apalagi kalau ada teman-teman yang ulang tahun. Di komen, selamat ulang tahun teman-teman. Nah gitu. Jangan lupa adik-adik follow Instagramnya Pelkat PA Cipecang @PA_GPIB Cip. Nanti di grup di Instagram itu banyak sekali info-info. Banyak sekali pemberitahuan untuk ibadah kita, siapa kekhalayannya, ada teman-teman yang bertugas. Jadi adik-adik jangan lupa. Oh iya, Kak Fani mau kasih tahu lagi. Untuk adik-adik yang berulang tahun, ada tuh di kolom situ yang ulang tahunnya bulan Juli. Jadi untuk adik-adik yang belum ada di kolom ulang tahun, boleh diisi, berarti adik-adik belum isi datanya. Oke, adik-adik harap diisi ya. Adik-adik, sekarang kita mau foto bersama. Boleh minta tolongnya untuk Kak Titus, Kak Nikita, untuk foto, Kak. Mari dari aku ya. Yuk adik-adik boleh di open cam-nya. Nanti dari kakak-kakak juga boleh di screenshot ya. Yuk. Ikutin aba-aba kakak ya. 3, senyum, 2, 1. Sebentar. Sekarang slide yang kedua. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Silakan kembali ke Kak Fani. Baik, terima kasih Kak Abi sudah membantu. Adik-adik, sekarang kita... Oh iya, Kak Fani mau minta tolong nih sama Kak Titus untuk adik-adik yang telah mengerjakan aktivitas yang minggu lalu. Kak Titus boleh dibantu, Kak Titus? Iya boleh Kak, tapi kayaknya kapan nih kita mau nyanyi dulu nih. Oh, mau nyanyi dulu Kak Titus? Kita berdoa, habis itu kita baru nonton videonya. Oke, baik nih Kak Titus. Terima Iya. kasih Kak Titus. Sama-sama Kak Fani. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Musik, Kak.
kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Titus. Iya, baik Kak Fani. Terima kasih Kak Fani. Nah, Sama-sama, Kak. adik-adik, sebelum kita berpisah nih satu sama lain, sebelum kita melakukan aktivitas kita kembali seperti biasanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati, Engkau telah menyertai ibadah impak kami pada sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini kami sudah selesai untuk melakukan ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Layan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap hari adik-adik Tuhan. Dan semoga adik-adik Layan dapat semakin rajin lagi untuk berdoa setiap waktu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sebentar ingin melanjutkan aktivitas kami kembali Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan Yesus, dan juga kiranya Engkau selalu berikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, semoga di ibadah impas selanjutnya, teman-teman kami dapat hadir bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik sekarang seperti yang tadi Kak Fani sudah sampaikan, kita mau nonton video nih adik-adik. Nah videonya ini adalah video dokumentasi dari aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan tentunya. Nah, kalau adik-adik foto-fotonya nih mau ditampilkan, adik-adik berarti harus apa nih? Harus mengerjakan aktivitasnya pada hari ini yang sudah diberikan oleh Kak Susi dan Kak Titus. Oke, selamat menyaksikan ya adik-adik.
Oke, baik adik-adik. Mungkin dari Kak Abi ada tambahan? Kembali ke Kak Fani. Nggak ada tambahan, Kak Abi? Cukup? Oke. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk isi absennya ya. Oke, isi absennya itu yang ada di kolom komentar. Lalu, adik-adik, jangan lupa nih, ingat protokol kesehatan. Yang pertama, adik-adik harus mencuci tangan. Jangan lupa, mau kemanapun, habis mau makan, dari manapun cuci tangannya. Yang kedua, memakai masker. Memakai masker. Kalau mau kemana pun pakai maskernya ya. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Ya, betul sekali. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan bersedih, karena kita akan bertemu minggu depan lagi. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah. Dadah, Be. Risa. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Masya. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Dadah. Bisa dadah. Dadah, Kak Risa. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Petra dadah. Selamat hari Minggu, Kakak Layan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Cie. Bye-bye. Dadah, Gracio.